I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it's going cash like whoa. How you fucking with these hoes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2522140 dari kelas PTIK 1D akan mereview buku dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan pengarangnya Hasbullah, penerbitnya PT Grafindo Persada, tahun terbit 2012, jumlah halaman 403 halaman. Dengan isi-isi bukunya ialah yaitu dengan bab satunya pengertian dan faktor-faktor pendidikan, bab 2 fungsi dan peran lembaga pendidikan, bab 3 konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, bab 4 peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, bab 5 pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga dan masyarakat, bab 6 sistem pendidikan nasional, bab 7 pendidikan agama di Indonesia, bab 8 inovasi pendidikan, bab 9 demokrasi pendidikan, dan bab 10 tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Pembahasan yang pertama dengan judul inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan di sini adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dengan hal yang ada sebelumnya yang sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan yaitu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana. Masalah-masalah yang menuntut inovasi. Yang pertama, perkembangan iptek. Adanya perkembangan iptek ini tidak bisa dipungkiri lagi karena itu yang menyebabkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern, itu yang menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua, pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk ini menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Sebagai akibatnya, terjadinya tidak keseimbangan antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Yang ketiga, menurunnya kualitas pendidikan. Pendidikan yang kita rasakan saat ini makin menurun sebab belum bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut adanya perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembahasan kedua dengan judul Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, sistem pendidikan. Dari pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk tercapainya hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Karena itu, proses pendidikan merupakan sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan. Pendidikan terdiri dari komponen-komponen pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan berfungsi untuk memberikan arah terhadap kegiatan pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik berfungsi sebagai objek dan subjek dalam pendidikan. Yang ketiga, pendidik. Pendidik berfungsi sebagai pembimbing pengaruh untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik sekaligus penanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, alat. Berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya suatu tujuan pendidikan. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan tempat berlangsungnya suatu pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional di sini adalah suatu keseluruhan yang padu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu sama lain yang bekerja sama untuk tercapainya suatu pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional adalah berfungsi untuk memberikan arah kepada semua kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang ada. Dalam pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara.
Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan status yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Pendidikan secara formal bertanggung jawab dalam sistem pendidikan adalah guru yang telah diantarkan lewat pendidikan profesional. Sistem pendidikan nasional memerlukan adanya organisasi dan administrasi pendidikan yang nasional pula. Organisasi pendidikan adalah unit-unit pendidikan dengan mekanisme kerja tertentu yang memberi kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan. Sekian pembahasan hasil review buku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.